Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, saya Sahda Maulana Sari SSI, guru kimia SMA Negeri 1 Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya, kalian sehat semua. Hingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran daring. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Silakan Ainun. Teman-teman, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ainun. Apakah kalian sudah presensi melalui link yang sudah Ibu berikan di Google Classroom? Bagi yang belum, silakan melakukan presensi ya, sambil Ibu cek dulu. Kinkin? Hadir, Bu. Rosiana? Hadir, Bu. Flavencia? Hadir, Bu. Umi? Hadir, Bu. Ya, berarti sudah hadir semua ya? Pada pembelajaran minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang perkembangan model atom. Pada minggu yang lalu, kalian sudah mengenal tentang model atom Dalton, model atom Thomson, dan model atom Rutherford. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Gambar apakah ini? Masih ingat? Pembelajaran minggu kemarin, gambar apa ini? Atom, Bu. Atom, ya betul sekali. Ini adalah gambar atom. Gambar atom yang ditemukan pertama kali. Nah, atom itu apa atom itu? Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Iya, betul sekali. Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi awal mulanya atom itu hanya merupakan bola pecel yang hampa udara. Nah, apakah gambar yang pertama tadi dengan gambar yang kedua ini sama? Berbeda. Berbeda. Gambar pertama dan gambar kedua ini sama-sama atom. Tetapi kalau gambar yang pertama, ini adalah atom pertama kali ditemukan. Kemudian kalau gambar yang kedua, gambar atom yang sudah mengalami perkembangan. Jadi seiring dengan perkembangan, di dalam atom itu terdapat inti atom. Nah, di dalam inti atom terdapat muatan apa yang muncul di sini? Proton. Muatan proton ya, atau proton itu muatan positif atau negatif? Positif. Positif, iya. Kalau yang muatan negatif apa? Elektron. Elektron. Nah, tadi kan di dalam atom itu terdapat inti atom. Kemudian ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, itu yang disebut sebagai partikel dasar penyusun atom. Coba ada yang bisa mengulangi partikel dasar penyusun atom itu apa saja? Salah satu bisa membantu saya?
Partikel dasar penyusun atom yaitu proton, elektron, dan neutron. Iya, betul sekali ya. Jadi partikel dasar penyusun atom itu ada 3, yaitu proton, elektron, dan neutron. Nah, untuk lebih memahami tentang partikel dasar penyusun atom, kita lihat sama-sama video berikut ini. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah partikel penyusun atom. Beruntunglah kita yang lahir pada zaman modern seperti ini, yang tidak harus membayangkan seperti apa bentuk atom, karena kita bisa melihatnya secara langsung melalui alat-alat canggih berikut. Lalu, bagaimana dengan generasi sebelumnya? Para ilmuwan, bagaimana mereka mengetahui atom itu terdiri dari apa saja? Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita flashback ke masa lalu. Ups, salah, sepertinya terlalu jauh ke masa lalu. Semua bermula dari pertanyaan sederhana tapi cukup memusingkan. Apa benda terkecil yang menyusun suatu materi? Pertanyaan ini coba diselesaikan oleh 3 ilmuwan ternama, yaitu Demokritus, Leucippus, dan Aristoteles. Sampai akhirnya Demokritus dan Leucippus mencetuskan istilah atom, yang berarti partikel terkecil yang menyusun suatu materi. Nah, keberadaan atom ini berhasil dibuktikan oleh John Dalton pada tahun 1803. Penemuan atom membuat ilmuwan lain penasaran, misalnya Eugene Goldstein yang pada tahun 1886 melakukan percobaan sama James Chadwick yang akhirnya pada tahun 1932 berhasil menemukan partikel yang bersifat netral dan tidak bermuatan, yang akhirnya dinamai dengan neutron. Itu tadi anak-anak video tentang partikel dasar penyusun atom. Saya harapkan dengan kalian melihat video tersebut, kalian lebih memahami tentang partikel dasar penyusun atom. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang notasi atom, isotop, isoton, dan isobar. Indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai, yang pertama, menentukan hubungan nomor atom dan nomor massa suatu atom dengan jumlah partikel dasar penyusun atom. Yang kedua, menganalisis hubungan nomor atom dan nomor massa suatu atom dengan jumlah partikel dasar penyusun atom. Yang ketiga, membedakan isotop, isobar, dan isoton. Kemudian, teknik penilaian yang akan Ibu gunakan, yang pertama penilaian sikap berdasarkan pengamatan dari sikap disiplin, santun, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk penilaian pengetahuan berdasarkan tes akhir, yaitu post-test. Kemudian untuk penilaian keterampilan, itu unjuk kerja yang berupa presentasi. Presentasi hasil dan kesimpulan. Kemudian kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan, serta kerjasama dalam kelompok. Nah, kenapa kalian perlu mempelajari notasi atom? Notasi atom itu perlu kalian pelajari agar kalian dapat menentukan di mana letak nomor atom dan nomor massa dari suatu atom. Nah, jika kalian sudah mengetahuinya, kalian nanti dapat menentukan letaknya di dalam sistem periodik unsur. Selain itu, dengan nomor atom, nomor massa, kalian juga dapat menentukan isotop, isoton, dan isobar. Agar Ibu lebih tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang isotop, isoton, isobar, nomor atom, dan nomor massa berdasarkan hasil literasi kalian, Ibu akan memberikan pretest yang linknya sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Nah, waktunya 5 menit untuk mengerjakan soal pretest.
Silakan anak-anak mengerjakan. Oh ya, sudah ada 11 siswa yang menjawab ya. Kita lihat hasil pretestnya. Ternyata dari hasil pretest ada yang mendapat nilai 60 ya. Lumayan, ini berarti ada beberapa siswa yang sudah melakukan literasi sebelum pembelajaran hari ini. Ada juga yang mendapat nilai 20 ya, mungkin belum sempat belajar tadi malam. Ya. Semoga dengan pembelajaran hari ini, kalian akan mendapatkan hasil dan pemahaman yang lebih. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Pernahkah kalian melihat gambar ini, anak-anak? Pernah tidak melihat gambar ini? Pernah. Pernah, ya. Pernah ya. Ini gambar apa ini kalau pernah melihat? SPU. SPU, ya betul sekali. SPU ini adalah gambar SPU. Kalian sangat mudah menemukan gambar SPU atau sistem periodik unsur ini. Nah, di dalam SPU, kalau kalian perhatikan, di situ ada lambang-lambang unsur ya, ada H, ada Na, ada K. Kemudian di atas lambang unsur juga ada angka, di bawahnya juga ada angka. Di situ ada tulisan golongan, ada tulisan periode, ada huruf Romawi, yang ada huruf A atau B-nya. Coba berdasarkan gambar ini, apa yang berada di pikiran kalian kalau kalian melihat gambar ini? Apa yang membuat kalian penasaran dengan gambar ini? Coba bisa diungkapkan ke Ibu Sahda. Bu, mau bertanya, Iya, apa Kin yang membuat kamu penasaran dari gambar ini, Kin? bagaimana cara menentukan isotop, isoton, dan isobar? Oh, iya, betul sekali ya. Dari gambar ini nanti bisa ditentukan isotop, isoton, dan isobar. Ya. Ada lagi yang penasaran? Ada apa dengan gambar ini? Bu, Yang mau izin ditanyakan? bertanya, Iya, Maria. Apa Maria? bagaimana menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron? Iya, betul sekali. Bagaimana menentukan jumlah elektron, proton, dan neutron? Ada lagi, anak-anak? Bu, izin bertanya, Ya, silahkan Rosiana. bagaimana hubungan antara nomor atom dan nomor massa? Iya, bagus sekali ya. Bagaimana hubungan antara nomor atom dan nomor massa? Ya, bagus sekali. Ada lagi yang masih penasaran dengan sistem periodik unsur ini? Izin bertanya, Bu, Ya, silahkan Fadila. bagaimana notasi atom? Bagaimana notasi atom? Ya, ini yang paling awal harus kalian pahami ya. Bagaimana menentukan notasi atom? Ada lagi dari gambar sistem periodik unsur ini yang membuat kalian penasaran? Masih ada yang pengen mengemukakan pendapatnya? Jika tidak ada, pertanyaan-pertanyaan kalian tadi akan Ibu tampung. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan terjawab ketika kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan tentang notasi atom, isotop, isoton, dan isobar. Nah, setelah kalian mendiskusikan tentang LKPD tadi, kalian akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian tadi. Di antaranya tadi tentang bagaimana menuliskan notasi atom, bagaimana hubungan antara nomor atom dan nomor massa, bagaimana menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Ada lagi tadi yang bertanya, bagaimana menentukan isotop, isoton, dan isobar. Nah, semua pertanyaan tadi akan terjawab setelah kalian mengerjakan LKPD. Nah, untuk mengerjakan LKPD, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok besar. Ya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Ainun, Alia, Indri, Maria. Kelompok 2 terdiri dari Diana, Kaila, Kinkin, Sanas. Kelompok 3 terdiri dari Fadila, Rosiana, Slavincia, dan Umi.
Nah, kalian nanti akan mendiskusikan LKPD yang sudah Ibu berikan melalui breakout room. Silahkan bergabung pada breakout room anak-anak. Sudah dibuka LKPD-nya anak-anak? Sudah. Sudah. Ya. Nah, Kak, dari LKPD itu kalian tentukan dulu rumusan masalahnya, baru nanti melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Silahkan kalian diskusikan untuk menentukan rumusan masalahnya. Mengapa nomor massa lebih besar dari nomor atom? Nah, sebelum kalian melakukan diskusi, kalian tentukan dulu rumusan masalahnya. Sudah memperoleh rumusan masalahnya? Sudah. Bisa salah satu membacakan rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana hubungan antara nomor atom dan nomor massa dengan partikel dasar penyusun atom. Yang kedua, bagaimana cara menuliskan notasi atom. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari suatu atom. Dan yang keempat, bagaimana cara menentukan isotop, isoton, dan isobar dari suatu atom. Ya, bagus sekali ya, sudah betul sekali rumusan masalahnya. Silahkan kalian lanjutkan untuk dari selanjutnya yang ada soal yang ada pada LKPD. X19, nomor atom 19, nomor massa 40, jumlah proton 19, jumlah elektron 19, jumlah neutron 11. 1. Mengapa nomor massa lebih besar dari nomor atom? Karena nomor massa menyatakan jumlah proton ditambah jumlah neutron, sedangkan nomor atom hanya menyatakan jumlah proton atau jumlah elektron saja. Bagus sekali ya, diskusinya sudah sampai jauh. Akan kalian lanjutkan, saya join ke grup selanjutnya. Halo kelompok 1, bisa dibacakan hasil diskusinya tadi? Tadi kan sudah menentukan rumusan masalah. Terus habis rumusan masalah bisa dibacakan hasil diskusinya? Apa hubungan jumlah neutron dengan nomor atom dan nomor massa? Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor atom menunjukkan jumlah elektron atau jumlah proton dalam atom. Hubungan nomor atom dan nomor massa dengan jumlah partikel. Nomor atomnya 19, nomor massanya 39, jumlah protonnya 19, jumlah elektron 19, jumlah neutronnya 20. Yang selanjutnya nomor atomnya 16, nomor massa 32, nomor proton 16, jumlah elektron 16, dan jumlah neutronnya 16. Nomor atomnya 24, nomor massanya 52, jumlah proton 24, jumlah elektron 24, jumlah neutron 28. Nomor atom 35, nomor massanya 80, jumlah protonnya 35, nomor massanya 80, jumlah protonnya 35, jumlah elektron 35, dan jumlah neutronnya 45. Baru sampai itu atau ada sudah sampai ke yang lain diskusinya? Ada, Bu. Menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada ion. Menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada nomor 1, notasi atomnya 16, O, jumlah protonnya 8, jumlah elektronnya 8, jumlah neutronnya 8. Nomor 2, notasi atom 16, 8, O, 2 negatif, jumlah protonnya 8, jumlah elektron 10, jumlah neutron 8. Untuk nomor 3, notasi atomnya 39, 19 K+, jumlah protonnya 19, jumlah elektronnya 18, jumlah neutron 20. Ya, bagus sekali ya. Coba bisa dibacakan lagi hasil diskusinya. Saya pengen mendengarkan. Isoton, notasi atom 23, 11 Na, jumlah proton 11, jumlah elektron 11, jumlah neutron 12. Notasi atom 24, 12 Mg, jumlah proton 12, jumlah elektron 12, jumlah neutron 12. Jumlah neutron pada 23, 11 Na sama dengan jumlah neutron pada 24, 12 Mg. Notasi atom, hubungan nomor atom dan nomor massa dengan jumlah partikel.
Yang pertama, notasi atom 56, 26 Fe, nomor atomnya 26, nomor massa 56, jumlah proton 26, jumlah elektron 26, jumlah neutron 30. Yang kedua, dengan notasi atom 2311 Na, dengan nomor atomnya 11, nomor massa 23, jumlah proton 11, jumlah elektron 11, jumlah neutron 12. Silahkan kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya. Salah satu, Alia mau membacakan hasil diskusinya yang sudah kalian diskusikan tadi? Hubungan nomor atom dan nomor massa dengan jumlah partikel. Nomor 1, nomor atom 56, 26 Fe, nomor atomnya 26, nomor massanya 56, jumlah protonnya 26, jumlah elektronnya 26, jumlah neutronnya 30. Nomor 2, 2311 Na, nomor atomnya 11, nomor massanya 23, jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya 11, jumlah neutronnya 12. Nomor 3, 6530 Zn, nomor atomnya 30, nomor massanya 65, jumlah protonnya 30, jumlah elektronnya 30, jumlah neutronnya 35. Nomor 4, notasi atom AXZ, nomor atomnya Z, nomor massanya A, jumlah protonnya Z, jumlah elektronnya Z, jumlah neutronnya A-Z. Ya, terima kasih. Silahkan dibacakan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tadi. Salah satu membacakan. Bisa, Diana, membacakan hasilnya? Ion positif atau kation terbentuk ketika suatu atom melepaskan elektron, sedangkan ion negatif atau anion terbentuk ketika suatu atom menangkap. Jumlah proton selalu tetap, sedangkan jumlah elektron bisa berubah. Betul sekali ya. Silahkan dilanjutkan diskusinya anak-anak. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah melakukan diskusi dalam kelompok melalui breakout room ya. Ibu tadi melihat kalian sudah sangat aktif sekali diskusi dalam kelompoknya. Kalian juga sudah menuangkan hasil diskusi kalian di dalam PPT ya. Nah, sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana cara menuliskan notasi atom? 3. Bagaimana cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari suatu atom? 4. Bagaimana cara menentukan isotop, isoton, dan isobar dari suatu atom? Hasil penyelidikan, hubungan nomor atom dan nomor massa dengan jumlah partikel. Nomor 1, notasi atom 5626 Fe, nomor atomnya 26, nomor massanya 56, jumlah protonnya 26, jumlah elektronnya 26, jumlah neutronnya 30. Nomor 2, notasi atom 2311 Na, nomor atomnya 11, nomor massanya 23, jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya 11, jumlah neutronnya 12. Nomor 3, notasi atom 6530 Zn, nomor atomnya 30, nomor massanya 65, jumlah protonnya 30, jumlah elektronnya 30, jumlah neutronnya 35. Nomor 4, notasi atom AZX, nomor atomnya Z, nomor massanya A, jumlah protonnya Z, jumlah elektronnya Z, jumlah neutronnya A-Z. Nomor 5, notasi atom 4019X, nomor atomnya 19, nomor massanya 40, jumlah protonnya 19, jumlah elektronnya 19, jumlah neutronnya 11. Mengapa nomor massa lebih besar dari nomor atom? Karena nomor massa menyatakan jumlah proton ditambah jumlah neutron, sedangkan nomor atom hanya menyatakan jumlah proton atau jumlah elektron saja. Apa hubungan jumlah neutron dengan nomor atom dan nomor massa? Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom.
Nomor atom menunjukkan jumlah elektron atau jumlah proton dalam atom. Notasi atom. A, ZX. A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom atau jumlah proton, neutronnya A-Z. Terima kasih. Ya, bagus sekali Indri. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok yang lain, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Sanas. Apakah jumlah proton dan elektron dalam atom selalu sama? Ya, apakah jumlah proton dan elektron dalam suatu atom selalu sama? Pertanyaan yang bagus untuk kelompok 1. Siapa yang akan menjawab dari kelompok 1? Saya, Bu. Silakan. Jumlah proton dalam atom selalu sama, tetapi jumlah elektronnya bisa berbeda tergantung muatan ionnya. Iya, betul sekali ya. Jumlah protonnya selalu sama, tetapi jumlah elektronnya bisa berbeda, tergantung ionnya. Ion tadi sudah kita pelajari ya, ada ion positif dan ada ion negatif. Ada lagi yang mau ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 1? Jika tidak ada, Ibu lanjutkan untuk presentasi selanjutnya kelompok 2. Silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 terdiri dari Diana, Kingkin, dan Syahnas. Rumusan masalah. Bagaimana hubungan antara nomor atom dan nomor massa dengan partikel dasar penyusun atom? Nomor 2, bagaimana cara menuliskan notasi atom? Nomor 3, bagaimana cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari suatu atom? Nomor 4, bagaimana cara menentukan isotop, isoton, dan isobar dari suatu atom? Hubungan nomor atom dan nomor massa dengan jumlah partikel. Nomor atom 19, nomor massa 39, jumlah protonnya 19, jumlah elektronnya 19, jumlah neutron 20. Nomor atom 16, nomor massanya 32, nomor jumlah protonnya 16, jumlah elektronnya 16, jumlah neutron 16. Nomor atom 24, nomor massanya 52, jumlah protonnya 24, jumlah elektronnya 24, jumlah neutron 28. Nomor atom 35, nomor massanya 80, jumlah protonnya 35, jumlah elektronnya 35, jumlah neutron 45. Menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada ion. Nomor 1, notasi atomnya 16-8O. Jumlah protonnya 8, jumlah elektron 8, jumlah neutron 8. Nomor 2, notasi atom 16-8O2 negatif. Jumlah protonnya 8, jumlah elektronnya 10, jumlah neutron 8. Nomor 3, notasi atom 39-19K+. Jumlah protonnya 19, jumlah elektronnya 18, jumlah neutron 20. Ion positif atau kation terbentuk ketika suatu atom melepaskan elektron, sedangkan ion negatif atau anion terbentuk ketika suatu atom menangkap elektron. Jumlah proton selalu tetap, sedangkan jumlah elektron bisa berubah. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Kayla, perwakilan untuk presentasi kelompok 2. Dari kelompok lain, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Ada, Bu. Izin Silakan. bertanya, Bu. Ya, silakan Umi. Apakah ion itu? Apakah ion itu? Pertanyaan yang bagus sekali ya, ion. Apakah ion itu? Dari kelompok 2, ada yang bisa menjawab apakah ion itu? Izin menjawab, Bu. Ion Silakan. adalah atom yang bermuatan positif atau negatif. Ya, betul sekali ya. Ion itu adalah atom yang bermuatan positif atau negatif. Kalau positif itu disebut kation, kalau negatif itu disebut anion. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain? Tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjutkan presentasi kelompok 3. Kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya.
Mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Slavensi, perwakilan dari kelompok 3 ingin mepresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Fadilah, Rosiana, Slavensi, dan Umina. Yang pertama, rumusan masalah. 1. Bagaimana hubungan antara nomor atom dan nomor massa dengan partikel dasar penyusun atom. 2. Bagaimana cara menuliskan notasi atom. 3. Bagaimana cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari suatu atom. 4. Bagaimana cara menentukan isotop, isoton, dan isobar dari suatu atom. Hasil penyelidikan kelompok menentukan isoton, isotop, dan isobar. Yang pertama, isotop. Nomor 1, notasi atom 16,8O, jumlah proton 8, jumlah elektron 8, jumlah neutron 8. Nomor 2, notasi atom 17,8O, jumlah proton 8, jumlah elektron 8, jumlah neutron 9. Maka jumlah proton pada 16,8O sama dengan jumlah proton pada 17,8O. Yang kedua, nomor atom pada 16,8O sama dengan nomor atom pada 17,8O. Kemudian untuk isobar, nomor 1 notasi atomnya 15,8O, jumlah proton 8, jumlah elektron 8, jumlah neutron 7. Nomor 2 notasi atom 15,7N, jumlah proton 7, jumlah elektron 7, jumlah neutron 8. Maka nomor massa pada 15,8O sama dengan nomor massa pada 15,7N. Yang ketiga yaitu isoton dengan notasi atom 23,11Na, jumlah protonnya 11, jumlah elektron 11, jumlah neutron 12. Nomor 2 notasi atom 24,12 Mg, jumlah proton 12, jumlah elektron 12, jumlah neutron 12. Maka jumlah neutron pada 23,11 Na sama dengan jumlah neutron pada 24,12 Mg. Maka nomor massa pada 15,8O sama dengan nomor massa pada 15,7N. Kemudian yang ketiga adalah isoton dengan notasi atom 23,11Na, jumlah proton 11, jumlah elektron 11, jumlah neutron 12. Yang kedua notasi atom 24,12 Mg, jumlah proton 12, jumlah elektron 12, jumlah neutron 12. Maka jumlah neutron pada 23,11Na sama dengan jumlah neutron pada 24,12 Mg. Latihan dari lambang unsur berikut 24,12 Mg, 24,11Na, 12,6C, 36,17Cl, 13,6C, 17,8O, 28,13A, 37,17Cl, 30,15P. A. Tentukan unsur-unsur yang merupakan isotop. B. Tentukan unsur-unsur yang merupakan isobar. C. Tentukan unsur-unsur yang merupakan isoton. Kemudian jawabannya diperoleh isotop yaitu 12,6C dan 13,6C. Untuk isobar 24,12 Mg dan 12,6C. Yang terakhir isoton adalah 28,13Al dan 30,15P. Demikian presentasi dari kelompok 3, mohon masukan dari Ibu dan teman-teman. Terima kasih Slavensi ya, bagus sekali ya presentasinya. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Silakan. Izin bertanya, Bu. Apakah neutron itu? Ya, bagus sekali. Apakah neutron itu? Silahkan perwakilan dari kelompok 3 menjawab pertanyaan dari Alia. Izin menjawab, Bu. Silakan, Neutron adalah atom yang tidak bermuatan atau netral. Ya, betul sekali. Neutron itu adalah atom yang tidak bermuatan atau netral. Demikianlah tadi anak-anak, presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Secara keseluruhan ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum jelas dari hasil diskusi maupun dari presentasi teman-temanmu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan penguatan tentang materi notasi atom, isotop, isoton, dan isobar. Notasi atom itu dituliskan dengan A, Z, dan X. A itu menunjukkan nomor massa yang menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah elektron. Jumlah proton atau proton itu biasa disimbolkan dengan P kecil. Jumlah neutron atau neutron biasa disimbolkan dengan N kecil. Sehingga A itu biasa dituliskan P ditambah N atau proton ditambah neutron. Kemudian Z itu menunjukkan nomor atom.
Nomor atom itu sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Atau biasa dituliskan Z sama dengan P sama dengan E. Sedangkan X di sini menunjukkan lambang dari suatu unsur. Kemudian isotop. Isotop itu diakhiri dengan huruf P, biar bisa menghafalnya. P berarti lambang dari proton. Jadi isotop itu adalah atom-atom dari unsur yang mempunyai jumlah proton sama. Kemudian isoton. Isoton itu diakhiri dengan huruf N. Huruf N itu menunjukkan lambang dari neutron. Jadi isoton adalah atom-atom dari unsur yang mempunyai jumlah neutron sama. Yang terakhir adalah isobar. Ya, tadi proton dan neutron sudah kita sebutkan. Nah, yang belum apa? Yaitu nomor massa. Maka isobar adalah atom-atom dari unsur yang mempunyai nomor massa sama. Nah, itu tadi anak-anak penguatan yang Ibu berikan biar kalian lebih memahami tentang apa yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini. Itulah tadi anak-anak penguatan dari Ibu agar kalian lebih memahami materi tentang notasi atom, isotop, isoton, dan isobar. Ada salah satu anak yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan hasil diskusi hari ini tentang notasi atom, isotop, dan isobar. Salah satu bisa menyimpulkan hasil diskusi hari ini? Silakan. Untuk hasil pembelajaran pada pagi hari ini, notasi atom terdiri dari lambang unsur, nomor massa, dan nomor atom. Nomor atom sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Isotop adalah atom-atom yang mempunyai jumlah proton sama. Isobar adalah atom-atom yang mempunyai nomor massa sama. Isoton adalah atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama. Ya, bagus sekali ya. Sudah betul sekali kesimpulan yang dikemukakan Diana tadi. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Iya. Kalau tidak ada, tadi kita sudah melakukan post-test. Kalian juga sudah mengetahui hasilnya. Kemudian kalian melakukan diskusi ya. Nah, Ibu akan mengadakan post-test untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang materi yang kita bahas hari ini. Silahkan dikerjakan link yang sudah Ibu berikan pada Google Classroom. Dalam waktu 5 menit kalian kerjakan post-testnya. Saya harapkan hasilnya lebih bagus dari pretest yang tadi ya. Ya, ternyata semua sudah menjawab post-test. Kita lihat hasil dari post-test. Alhamdulillah ya, banyak yang mendapat nilai 100 ya, meskipun ada yang mendapat nilai 80, tidak apa-apa. Berarti kalian sudah memahami materi tentang notasi atom, isotop, dan isobar. Ternyata kalian sudah memahami materi hari ini, ya, dilihat dari hasil post-test, ternyata jauh lebih bagus daripada pretestnya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang konfigurasi elektron. Jangan lupa untuk mengupload hasil diskusi kalian secara individu di Google Classroom agar saya dapat melakukan penilaian individu. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, tidak ada. Jika tidak ada, bisa dipimpin berdoa, Ainun. Ya, Bu. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ainun. Anak-anak, pesan Ibu Sahda, meskipun kalian berada di rumah, jangan lupa tetap selalu mencuci tangan dengan sabun.
memakai masker jika kalian keluar rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bisa dada-dada dulu? Ya, terima kasih. Saya akhiri ya.